netizen Sanur TV, Sanur Pos Media Group. Saat ini saya berada di rumah Mas Gun, biasanya panggilan akrab. Lengkapnya Insinyur Haji Supriyo Nugroho. Beliau ini sebenarnya tokoh yang agak low profile. Saya saat ini berada di rumah Mas Guntoro, masuk daerah Dalu, Kecamatan Kuta Utara. Kuta Utara. Cerita tentang Mas Guntoro panjang sekali kalau kita buka rekam dunianya. Yang pasti lulusan dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana tahun 1984. Kemudian setelah tamat bergabung di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Sangat populer lembaga ini, dikenal sebagai BPTP Bali di daerah Nusantara, di Pasar Selatan, dan banyak menghasilkan temuan-temuan yang monumental, baik di tingkat regional Bali maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Mas Gun tergabung sebagai salah satu peneliti utama BPTP Bali sejak tahun 1997 dan pernah tugas tahun 2016 dan menjadi seorang peneliti mandiri dalam pernah tugas di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Bali. Nah, saya ingin sekedar mengingatkan bahwa ada salah satu gagasan yang sangat orisinil dan kemudian menjadi salah satu monumen besar di dunia ketahanan pangan Indonesia saat ini. Kita kenal istilah SIMANTRI, Sistem Pertanian Terintegrasi. Ketika saya masih menjadi wartawan di kelompok media Bali Pos, berulang kali menulis dulu tentang pertanian terintegrasi ini karena menarik sekali. Bahkan ikut turun ke lapangan melihat bagaimana Mas Gun itu melakukan uji coba di daerah Sriwijaya, Musumbir, dan ternyata kemudian diadopsi oleh Pemprov Bali dulu di era kepemimpinan Gubernur Mahfud Pastika, lalu kemudian diadopsi oleh Kementerian Pertanian Ya, oleh daerah lain. Dan saat ini populer sekali program SIMANTRI ini di hampir seluruh pelosok tanah kita. Selain itu, temuan yang juga luar biasa adalah probiotik untuk ternak. Lalu ada probiotik untuk unggas yang dikenal dengan disebut namanya itu bukan probiotik bioafi. Nah, ini pasti akan dicerita. Saya ingin gali cerita tentang yang seperti ini, termasuk tentang bagaimana Mas Gun ikut concern sekali dengan upaya untuk melestarikan kambing gembrong di Karangasem. Ini kambing yang sangat langka dan tinggal beberapa ekor ceritanya dulu. Kemudian sekarang sudah mulai bisa berkembang biak lagi. Ini sudah 55 ekor, luar biasa. Nah, cerita panjang tentang temuan-temuan Mas Gun ini itu akan kita gali dalam cerita yang akan kita ramu menjadi beberapa episode. Tetapi ya tentu banyak teman-teman hampir 8 bulan ini itu kehilangan informasi lengkap tentang bagaimana aktivitas Mas Gun. Saya segera mengingatkan bahwa sekitar 8 bulan lalu Mas Guntoro sempat stroke, tapi alhamdulillah kondisinya terus membaik dan setelah melalui perawatan terapi di rumah, kondisinya sekarang sudah kita lihat bersama ya, segar ya. Walaupun masih proses pemeriksaan lanjutan. Nah, saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana kondisi Mas Gun bersama Smart Netizen. Jangan kemana-mana, kita akan mendengar cerita lengkap sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku, para sahabatku yang tercinta, memang saya juga cukup kangen lama tidak keluar kemana-mana ya. Jadi selama 8 bulan ini, saya tepatnya tanggal 19 Februari saya memang terkena stroke dan dirawat di rumah sakit selama lebih kurang 2 minggu. Kemudian kami di rumah melanjutkan terapi-terapi terus, mulai dari pertama saraf otak ya, kemudian ke fisik juga gitu.
ya alhamdulillah ada perkembangan yang membaik walaupun belum sembuh total gitu. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa kembali seperti semula gitu, saya sembuh total dan bisa beraktivitas. Dan selama saya kena stroke ini banyak banget pelajaran yang saya petik yang sangat berharga bagi kami, sangat berharga buat saya, terutama untuk introspeksi pada diri saya sendiri. Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan waktu sama saya untuk berintrospeksi dan memperbaiki diri, yaitu yang sangat penting buat saya. Dan kedua ya alhamdulillah, meski dalam kondisi yang dengan berbagai kekurangan ini, selama opnam di rumah sakit saya masih bisa menyelesaikan satu naskah novel yang sekarang ini sedang proses penerbitan di PT Suara Umat, judulnya Di Sepertiga Akhir Malam Hari. Jadi kalau saya jumlah sampai sekarang ini saya sudah bisa menyelesaikan 3 naskah novel dan 1 naskah untuk buku non fiksi, yaitu tentang masjid ramah lingkungan. Mudah-mudahan juga dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa juga terbit gitu. Jadi itu saya syukuri, jadi saya sudah bisa tetap nulis jalan gitu ya. Dan kedua, karena ini dunia riset sudah jadi bagian daripada hidup saya masih bisa meluangkan waktu untuk mencurahkan ke pekerjaan itu. Jadi selama sakit ini sampai dengan saya ini ada satu hasil teman saya yang terbaru ini berupa pupuk pelengkap cair yang ini saya formulasi sendiri, yang saya namakan dengan pupuk Bio Alta. Ya sekarang sedang dicoba-coba di lapangan oleh teman-teman, mungkin menunggu beberapa bulan hasilnya baru bisa kita lihat gitu ya. Tapi hasil analisis di laboratorium cukup baik. Nah saya mohon doanya, mudah-mudahan saya segera bisa sembuh total dan bisa banyak beraktivitas kemana-mana gitu. Saya kira itu aja tentang kondisi saya terakhir, Bung Sam. Terima kasih. Jadi gini, waktu saya nulis novel itu ya, itu saya belum bisa duduk, sehingga saya tulis dalam bentuk tengkurap. Jadi tulisannya tuh agak tidak karuan gitu. Tapi ini kemudian diketik oleh sekretaris saya, Saudara Muhammad Galih, ketik pelan-pelan itu. Kemudian saya baca ulang, baru bisa saya koreksi ulang gitu. Waktu itu sempat diperingatkan sama dokter saya, Bapak tidak boleh terlalu banyak berpikir gini, harus istirahat total dulu gitu. Terus saya sampaikan, maaf dokter, saya ini tiap hari itu selalu berpikir gitu. Mungkin Allah menciptakan saya itu untuk berpikir. Jadi kalau saya berhenti berpikir itu saya malah tidak bisa sembuh dengan yang itu kan. Ya sudah silakan, yang penting jangan terlalu capek gitu nih. Ya, karena saya dengan ini kan kesepian, saya kalau dengan teman tidak saya ketemu kemudian tidak ada aktivitas itu ini kesepian. Jadi dengan itu bisa menuangkan unek saya. Dan itu novel yang saya tulis pertama yang sudah sekarang dalam proses penerbitan itu, kita ceritanya tentang fenomena alam yang bersifat metafisik. Dan itu sesungguhnya ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, jadi sahih hadis tentang itu. Dan fenomena ini menjadi perdebatan berpuluh-puluh tahun oleh para sarjana barat. Menjadi perdebatan ini iya enggak. Tapi tahun 2000-an itu sebuah lembaga riset terkemuka di Amerika mengatakan sudah jangan berdebat lagi, ini sudah selesai persoalannya. Jadi lembaga itu memberikan rilis bahwa apa yang disampaikan dalam hadis itu bisa dipertanggungjawabkan 100% secara ilmiah. Nah itu, dan ini kan penting diketahui umat gitu. Jadi novel kita ini memang ada 3 cita rasa, Pak. Novel saya ini tentang seperti akhir malam hari itu, pertama cita rasa sastra ya, saya juga ingin mengangkat sisi kehidupan anak-anak desa yang begitu kreatif, walaupun begitu banyak sangat terbatas situasi di desa, fasilitasnya itu masih kreatif mereka. Kedua cita rasa riset ya, karena saya meneliti gitu, jadi
itu ada kegiatan observasi, ada kegiatan studi pustaka dan sebagainya. Sesuai dengan yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan kemampuan yang ada di desa ya, tapi dengan penuh semangat. Dan cita rasa ketiga itu cita rasa dakwah. Kenapa itu dakwah? Ya karena apa? Saya ini sumber hadis ini saya angkat ya, yang dikaitkan dengan hasil riset. Ya ternyata hasilnya mengatakan ini tidak bisa dibantah. Fenomena itu adalah fenomena yang dulu zaman saya masih kecil juga pernah saya amati itu adalah ketika kita bangun kira-kira 1 jaman sebelum subuh dini hari itu sekitar jam 3 itu kan ayam itu berkokok lalu bersaut-sautan ramai gitu kan, saut-sautan terus sampai pagi itu, termasuk ayam saya, jago saya yang tidurnya berdekatan dengan tempat tidur saya karena sayang sama ayam itu. Jadi saya duduk di depan samping saya itu jagonya saya taruh di situ gitu. Itu selalu juga yang saya amati ini selalu memiringkan kepala karena matanya jago kan ada di kepala ayam itu kan, ia ingin lihat angkasa gitu kan. Fenomena itu yang terus menjadi pertanyaan ini terus. Nah kemudian setelah itu mendengarkan dari waktu pengajian ya di musola itu sama ada Ustadz Sudirman mengatakan itu ada hadisnya. Jadi menyatakan bahwa teks hadisnya kita begini: jika engkau mendengar ayam jantan berkokok, segeralah minta karunia kepada Allah karena sesungguhnya dia itu bisa melihat malaikat begitu. Jika engkau mendengar ada yang meringkik, segera minta perlindungan kepada Allah karena sesungguhnya dia bisa melihat setan. Jadi ayam jantan bisa melihat malaikat. Nah itu kontroversi antara kita sendiri teman-teman di desa. Kenapa? Apa ya mungkin manusia aja nggak bisa melihat malaikat, apa bisa ayam jantan bisa gitu. Nah persoalannya kalau kita kan yang kita bukan logika dan keyakinan kan. Kalau hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu kebanyakan hadis yang sahih ya, bagi orang yang beriman ya wajib percaya itu. Nah itulah maka saya angkat seorang anak tokohnya ini namanya Jamal itu, dia berupaya terus memperkenalkan hadis itu, tapi banyak orang yang nggak mau percaya gitu. Dan bagaimana buktikan sampai akhirnya dia waktu sudah mahasiswa dia mencari informasi ke Bogor, ke IPB, menemukan hasil riset dari Amerika ternyata, dan itu ada videonya betul, saya ada sekarang masih saya dapat kiriman dari Amerika juga ini yang menjadi sumber cerita itu. Menurut hasil riset itu gini, ternyata ya ayam itu di retina matanya itu terdapat namanya sel-sel kerucut ya. Kalau kita kan sel kita elips ini sel kerucut sehingga dia mampu menangkap cahaya yang sangat lembut. Karena itu ayam itu sehingga bisa mampu menangkap cahaya yang sangat lembut, ini malaikat ya. Ketika dia banyak turun, jadi di seperti akhir malam itu banyaklah cahaya turun dari langit itu. Saya melihat videonya itu kuduk saya ini berdiri. Jadi katanya di video itu adalah ketika ayam ini menangkap cahaya itu dia tangkap dengan mikroskop elektron, itu mikroskop yang sangat tajam sekali ininya. Nah lalu dirapkan ke layar monitor diperbesar. Wah mengerikan sekali, luar biasa. Jadi itulah jawabannya kenapa ayam itu bisa melihat malaikat, karena dia memiliki sel kerucut pada retina mata sehingga dia bisa menangkap cahaya yang sangat lembut, yang mana mata manusia tidak mungkin. Memang Allah memberikan masing-masing makhluk itu ada kekurangan kelebihannya, sama dengan katakanlah burung bisa terbang dan sebagainya, kita enggak kan itu. Jadi memang diberikan kelebihan sama Allah di situ. Nah ini artinya kan penting diketahui bahwa di sepertiga akhir malam hari ini merupakan waktu emas kita, waktu emas bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nggak bisa dibantah lagi itu bukti hasil penelitian dan ada videonya. Karena ini saya berharap para pembaca novel saya nanti ya makin semangat memanfaatkan waktu di sepertiga akhir malam hari ini untuk revitalisasi spiritual lah gitu ya, itu pendekatan kepada Allah ya, tahajud, kemudian zikir, banyak baca Al-Quran dan sebagainya. Itu harapan saya. Jadi ini ada warna dakwahnya juga gitu, ada rasa dakwahnya. Dan harapan saya memang ini dibaca, orang yang membaca ini tergugah, dia menjadi semangat untuk beribadah di sepertiga akhir malam hari ini.